karena ini melalui jalur Fatimah, harusnya tentunya disebutnya keturunan Ali. Kenapa orang-orang masih menyebutnya keturunan Rasulullah? Artinya secara DNA mungkin ada hadis bahwa Fatimah itu anakku dan Hasan Husain itu anakku. Jadi kalau Nabi sudah menetapkan hukum, maka jadi hukum. Nah, jadi karena Nabi bilang Hasan Husain itu anakku, berarti kan Sayyidina Hasan Husain itu dan keturunannya itu ya keturunan Nabi. Itu Nabi yang melantiknya. Kalau Nabi sudah menetapkan satu hukum, maka kita wajib mentaati hukum Rasulullah SAW. Gitu. Baik, yang kedua nih Ustaz, ini pertanyaan dari ada pasangan suami istri dari Jerman. Dia tuh mau masuk Islam, cuman dia banyak bertanya dan waktu itu orang masjid itu kesulitan menjawab. Pernah dia diusir dari masjid. Jadi ada ya dia menanyakan gini, batas aurat. Kalau untuk perempuan bisa dimengerti, batas auratnya penuh. Tapi kenapa laki-laki hanya dari pusar sampai ke lutut? Karena dia bilang begini, karena perempuan itu juga bisa tergugah begitu melihat bagian dada laki-laki yang tidak tertutup, artinya dari pusar ke atas. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Ya, beda. Perempuan tuh ada rasa malunya 9. Kalau saya buka baju, ini perempuan balik belakang semua. Enggak kan terus, badan Pak Ustadz putihnya. Enggak, mesti balik belakang semua, malu, ada malunya. Tapi kalau ibu-ibu itu tampil ke depan buka baju, kurasa semua nggak ada yang balik muka. Wah, gitu semua. Beda anakku. Karena nafsu kita satu, malu kita satu. Sedangkan perempuan nih malunya 9. Walaupun dia bisa tertarik melihat tubuh laki-laki yang terbuka, tapi dia malu. Bentengnya itu 9. Begitu. Laki-laki sesama laki-laki pun nggak boleh lihat paha. Jadi lutut sampai pusat itu untuk laki-laki sesama laki-laki. Jarang perempuan zaman itu bercampur baur dengan laki-laki. Nggak campur baur itu. Jadi laki-laki pakai baju celana jojon aja nggak pakai baju di masjid, nggak akan ada perempuan yang melihatnya. Sebab perempuan dulu dalam rumah nggak keluar rumah. Nah, justru aurat laki-laki itu lutut sampai pusat itu untuk laki-laki sesama laki-laki lebih banyaknya. Sebab kalau laki-laki lihat laki-laki sesama laki-laki sama-sama telanjang, mandi telanjang dua-dua, itu militer sering begitu itu ya. Polisi waktu sekolah itu kan telanjang rame-rame. Itu lama-lama dia bisa ada getaran. Dia lihat aurat laki-laki mula-mula biasa. Lama-lama kan dia nggak pernah lihat perempuan, akhirnya bisa homoseks. Makanya di pesantren tidak boleh juga laki-laki dengan laki-laki mandi satu kamar mandi, tidak boleh. Kalaupun mandi rame-rame dia wajib menutup tubuhnya dengan kain basahan lutut sampai pusat. Wajib itu kalau di tempat terbuka. Jadi aurat laki-laki lutut sampai pusat itu lebih utama kepada sesama laki-laki. Karena dengan perempuan jarang jumpa. Dan bahkan laki-laki biasanya kalau jumpa perempuan justru pakai baju dia yang bagus. Malu dia pakai celana bola nggak pakai baju jumpa perempuan juga. Jadi ini yang perlu diberitahu. Saya mengislamkan orang-orang barat, memang mereka rewel. Pertanyaannya itu memang begitu-gitu sekitar kenapa nggak boleh makan babi, kenapa Islam kawin boleh sampai 4, kenapa aurat laki-laki dengan perempuan berbeda, itu biasa. Pertanyaan itu ada 10 pertanyaan sekitar itu saja. Memang kalau ada apa-apa begitu jangan dihadapi oleh orang masjid. Biarpun orang masjid itu pandai bahasa Arab, dia nggak akan bisa jawab karena dia bukan orang alim. Maka diserahkan pada orang alim. Sekarang kan udah ada telepon atau WhatsApp atau bagaimana, atau dijumpakan. Kalau saya kalau ada di Jakarta saya boleh jumpa. Di mana, di Menteng kah, di MUI, di kantor saya, atau di Al-Hakim Menteng, masjid tempat saya bekerja di sana, atau di sini di Darut Tauhid, boleh saja, nggak apa-apa, konsultasi agama. Jangan diusir, dia mau tahu kok, bukan dia mau menghina. Kan kasihan dia mau tahu diusir pula. Yang lain, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai mau bertanya mengenai isi Rasul yang Maria Al-Qibtiyah. Itu awalnya kan budak ya.
itu ceritanya seperti apa? Apakah Rasul juga mempunyai budak yang lain dan itu jika nih apakah ada kisah jika hubungan suami istri itu diperbolehkan karena kan budak terserah apa kata tuannya. Yang pertama itu, yang kedua kisah masuk Islamnya istrinya Abu Sofyan yang apa karena menggigit itu apa pamannya Nabi. Terima kasih. Baik. Maria Al-Qibtiyah bukan istri Rasul, tapi budak yang dimiliki oleh Rasul. Waktu itu pasukan kita dari Mesir pulang, orang Mesir memberikan ada tawanan perang, ada wanita yang kemudian ditawan. Wanita itu cantik, rambutnya merah. Maria itu rambutnya merah menurut riwayat, matanya biru. Ini kan jadi rebutan sahabat ini. Oleh Nabi oleh sahabat diberikan kepada Nabi, menjadi budak Nabi. Budak itu kan harta milik, boleh dijual. Oleh Rasulullah dinikahi. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Nah, jadi kemudian punya anak namanya Ibrahim. Sekarang nggak ada budak, udah merdeka habis. Kalaupun ada perang, tawanan-tawanan perang nggak akan jadi budak sekarang. Sudah ada hukum internasional, nggak boleh jadi budak. Kalau dulu tawanan perang jadi budak. Harta dimiliki oleh orang yang memenangkan perang. Tapi Nabi lah orang yang pertama sekali mencetuskan pembebasan budak itu Rasulullah. Muazin Rasulullah budak yang dibebaskan, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dari Umayyah bin Khalaf. Kemudian dibebaskan. Nah, jadi disebut Maula Abu Bakar, orang yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Muazin Nabi, Bilal bin Rabah itu. Jadi Nabi itu sejak awal-awal Islam sudah bergerak membebaskan budak. Bahkan Nabi mengatakan siapa membebaskan budak dapat pahala sekian, dapat pahala sekian, dapat pahala sekian. Dan yang terbaik kata Nabi adalah seorang laki-laki yang memelihara seorang budak. Kemudian budak itu sampai dewasa dipeliharanya dengan kasih sayang. Kemudian setelah budak itu dewasa dimerdekakannya menjadi orang biasa, menjadi orang merdeka, al-huriyah. Kemudian dinikahinya mantan budaknya yang sudah dimerdekakannya. Itu laki-laki terbaik salah satunya. Seandainya sekarang ada budak, saya mungkin mau membeli budak. Membeli budak. Kalau masih kecil saya pelihara sampai besar, kemudian saya merdekakan, kemudian saya carikan santri saya yang paling soleh untuk menikahinya. Bukan saya yang nikahinya, bukan. Saking kepinginnya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu. Paham ya? Jadi ketika Maria Al-Qibtiyah ini sudah menjadi istri Nabi, sudah dinikahi oleh Nabi tentu. Itu kadang-kadang istri-istri yang lain ngejek-ngejek juga, nyindir-nyindir tuh istri gitu. Walaupun istri Nabi itu solehah, tapi rasa cemburu ada. Woi, gitu, woi. Turunan Fir'aun gitu. Karena memang dari orang Mesir turunan Fir'aun. Woi, turunan Fir'aun gitu. Nangis Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Nabi nanya kenapa nangis? Dibilang orang tuh saya turunan Fir'aun. Oh bilang bukan, saya ini keturunan Musa dan Harun. Jadi diajari Nabi cara menjawab. Saya pernah jumpa orang-orang Mesir gitu. Wah, dari mana? Mesir, Masya Allah. Kahirah, na'am, Masya Allah. Bila di Fir'aun. Dibilang la ya akhi, hadza biladu Musa wa Harun. Ya, Masya Allah. Yang kedua pertanyaan tentang masuk Islamnya Hindun. Hindun itu masuk Islam karena jatuh cinta dengan Islam. Beliau itu membunuh Sayyidina Hamzah dengan mengupah seorang budak negro ahli tombak namanya Wahsy. Ketika sedang perang-perang diincer dari jauh, ditombak, kena bawah perutnya, tembus ke belakang, wafat. Oleh Hindun didatangi, mayatnya dibelah dadanya, diambil jantung dan hatinya mau dimakan, tapi alot, nggak bisa digigit, dibuang. Begitu dendamnya karena Sayyidina Hamzah pernah duel pada
tahun sebelumnya perang Badar dan Sayyidina Hamzah membunuh bapaknya Hindun dalam duel 1 lawan 1 itu. Robi'ah namanya mati, terbunuh duel lawan 1 dengan 1 lawan 1 dengan Sayyidina Hamzah. Dia dendam. 1 tahun tuh dia pelihara budak, dia bayar sampai Sayyidina Hamzah terbunuh. Ketika Fathul Makkah 7 tahun kemudian, hampir 5 tahun kemudian, lebih hampir 6 tahun, Mekah kalah. Hindun udah takut tuh. Wah, matilah saya dibunuh oleh Rasulullah ini. Suaminya datang jumpa Nabi, masuk Islam lebih dulu. Abu Sufyan masuk Islam. Di perjalanan Nabi mau ke Mekah bawa 10.000 tentara, nggak mungkin dilawan lagi. Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan, inilah Rasulullah itu menghargai orang. Abu Sufyan ini kan panglima perangnya Quraisy. Pulanglah. Kami akan datang dengan 10.000 pasukan ini sekarang yang dalam rombongan ini. Waduh, akan nuntut balas? Enggak. Kasih tahu sama orang Mekah. Siapa masuk Ka'bah aman. Siapa mengunci pintu rumahnya dalam rumah nggak keluar aman. Siapa masuk rumah Abu Sufyan? Oh itu jadi dinaikkan juga Abu Sufyan itu. Siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Sehingga Abu Sufyan masuk Mekah udah menjerit dia. Saudara-saudara orang Mekah semua. Muhammad Al-Amin sedang datang kemari dengan 10.000 tentara. Kita nggak bisa lawan. Saya panglimanya udah nyerah. Saya udah masuk Islam. Saya beritahu kepada anda semua, siapa yang masuk Ka'bah aman. Siapa mengunci pintu rumahnya aman. Dan siapa masuk rumah saya, Abu Sufyan aman. Oh, naik juga namanya. Ternyata Nabi kemudian mengeluarkan seluruh patung-patung, tidak dihancurkan. Kata Nabi, ukhrujhun. Keluarkan itu patung-patung, tidak dihancurkan oleh Nabi patung-patung. 360 patung dikeluarkan semua. Tapi ada satu yang nggak bisa keluar karena besar sekali, dibuat waktu itu. Duluan patungnya baru dindingnya. Gede, nggak bisa keluar lewat pintu. Ya Rasul, Hubal dalam Ka'bah nggak bisa dikeluarkan. Nabi datang ditunjuk pakai tongkat berpatah-patahan itu, hancur berkeping-keping, patah-patah. Baru dikeluarkan sekeping-sekeping dari Ka'bah, bersihlah Ka'bah, Nabi sholat dalam Ka'bah. Tawaf, sholat dalam Ka'bah. Kata Nabi, siapa mau balas, balaslah dengan balasan setimpal. Penganiayaan yang pernah dialami sebelumnya. Tapi siapa yang memaafkan itu lebih baik. Semua sahabat memilih memaafkan. Hindun waktu itu sudah bersumpah, saya tidak akan masuk Islam sampai mati. Tiba-tiba semua orang datang mengambil patungnya masing-masing, menghancurkan patungnya masing-masing. Jadi bukan Nabi yang menghancurkan. Kemudian mereka masuk Islam semuanya, kecuali Hindun. Nah, beberapa hari Nabi tinggal di situ, Hindun masuk Islam. Maka orang mengejeklah Hindun. Kau bilang kau sampai mati udah janji bersumpah dengan nama Allah nggak akan masuk Islam. Kata Hindun, saya tidak pernah mau masuk Islam. Tapi Islamlah yang masuk ke hati saya. Jadi kalau melihat akhlak Rasulullah dan para sahabat, Islamlah yang masuk ke hati saya. Bukan saya yang masuk kepada Islam. Ini hebat juga Hindun ini. Ya. Perempuan banyak yang hebat ya. Perempuan banyak yang hebat. Siti Khadijah hebat, ya kan? Siti Aisyah menghafal hadis nomor 3 paling hebat setelah Abu Hurairah dengan Anas bin Malik.